kembali ke ibadah. Kita lanjut dengan pembacaan firman Tuhan kita ada seri firman Tuhan ya. Tema bulanan kita ini di Warta sudah ditulis ya, keunggulan mengenal Kristus ya, 1 bulan di bulan April ini. Dan kita akan baca lanjut lagi di Filipi pasal 3 ayat yang ke-12 sampai 16 ya. Kita baca sama-sama ya. Filipi 3 ayat yang 12 sampai 16. Kalau sudah dapat kita baca. Sudah dapat kita baca. 1 bulan. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau sempurna, melainkan aku mengejarnya. Kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengharapkan diri kepada apa yang di hadapanku. Lagi pada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Karena itu marilah kita yang sempurna berpikir demikian. Dan jika lain pikiranmu tentang salah satu hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Tetapi baiklah tingkat pengertian yang telah kita capai kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Ya. Berlari kepada panggilan surgawi. Untuk siapakah pesan ini disampaikan? Ya. Pasti ini disampaikan kepada setiap orang yang percaya, ya, yang sudah percaya, yang sudah melewati satu pertobatan dan penerimaan lahir baru. Ya. Bagi yang belum lahir baru, bagi yang belum percaya Tuhan, maksudnya masih bergumul, akan sulit untuk memahami bagian ini. Ya, kita tahu bagaimana juga Rasul Paulus waktu dia berlari kepada panggilan surgawi, dia sudah lahir baru, sudah bertobat, bahkan Tuhan sendiri ya menangkap dia. Nah, setiap kita akan melewati ada 3 masa, ya, masa lalu yang berlalu, yang sudah berlalu, dan masa yang sekarang kita miliki, dan juga yang masa yang akan datang. Nah, bagian ini ada memberikan penjelasan kepada kita. Kita akan memperhatikan kalimat yang ada di ayat yang ke-12 ya, yang pertama. Kalimat yang saya ambil di sini, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus, ayat 12 ya, karena dia ditangkap oleh Kristus. Kita tahu latar belakang Rasul Paulus, apa yang menjadi masa lalunya itu dianggapnya rugi ya, dianggap rugi, lalu dikatakan dia melepaskannya, ya, dia menganggapnya juga sampah. Saudara-saudara, ini juga berkaitan dengan perjanjian lama. Yesaya itu mengatakan bahwa perbuatan manusia yang baik itu bagaikan kain kotor di hadapan Tuhan, karena di dalam hatinya tidak ada Tuhan ya, keji semata-mata, tidak dianggap oleh Tuhan. Nah, itu yang dipakai oleh Rasul Paulus ya. Nah, saudaraku yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, justru kita akan melihat di sini pengalaman Rasul Paulus ketika dia di Kisah Rasul pasal 9, 89 dan selanjutnya, bahwa ketika perjalanan di Damsyik ingin menganiaya jemaat Tuhan, orang-orang pengikut Kristus, orang yang percaya, disitulah Tuhan datang menangkap dia ya. Kalau bahasa Yunani yang lebih keras, lebih kuat itu, Paulus itu diculik ya, istilah bahasa itu ya, diculik. Kalau di sini dipakai ditangkap ya. Saudaraku, ini inisiatif, maksudnya semua inisiatornya bukan dari Paulus ya. Paulus tidak ada berpikiran sampai demikian rupa dengan Kristus, tapi Kristus yang datang untuk menangkapnya, menampakkan dirinya, menculiknya
untuk menjadi miliknya, begitu bahasanya ya. Menangkapnya untuk menjadi milik Kristus, seperti itu. Nah, disinilah tingkat pemahaman kita memang tidak semua ya, karena kita latar belakang kita tidak ada yang sama. Ketika kita percaya memang ada background juga, ada latar belakang karena saya dari keluarga ini, keluarga Kristen, dan saya mengikut Kristus. Tetapi pernah nggak kita sampai kepada titik kita berpikir bahwa tidak melalui proses yang saya menjadi orang Kristen dari latar belakang, tetapi pengalaman yang itu pribadi dengan Tuhan itu yang paling penting sebenarnya. Nah, kalau itu sudah ada, maka kita akan bersama-sama belajar untuk memahami tema ini. Kita bisa berlari kepada panggilan surgawi. Kalau tidak, sulit ya. Kenapa? Khotbah tentang berkat itu paling mudah dan paling senang diterima oleh semua kita. Ya, saya juga senang ya. Ada seorang hamba Tuhan khotbah. Kalau mau diberkati ya, kita harus setia katanya. Yang mendengar berbaca apa belakang. Sesuai dengan ayat Alkitab, betul setia. Dan kalau kita juga diberkati, dikatakan bahwa kita juga harus punya hati yang tulus. Betul. Ya, tidak salah semuanya. Dan kalau kita mau diberkati Tuhan, kita melakukan yang baik supaya kita diberkati. Enggak ada yang salah sebenarnya, karena sesuai dengan Alkitab. Tapi tunggu dulu ya. Kalau kita katakan seperti itu, kita udah sangat antusias sekali kita mendengar, saya suka ini ya, seperti itu. Tapi tunggu dulu, ada yang harus kita selesaikan, ada yang kita harus bereskan dalam diri kita. Yang menghalangi kita, yang menghambat kita berkat Tuhan itu adalah apa? Pertama adalah dosa. Kalau kita masih dalam dosa, bagaimana kita mau setia, ya kan? Bagaimana kita akan tulus hati? Dan perbuatan baik kita di kitab Yesaya mengatakan seperti kain kotor tidak dianggap oleh Tuhan. Dan Roman di pasal 3 mengatakan tidak ada yang baik dalam diri kita di hadapan Tuhan, ya. Tidak diperhitungkan. Nah, ini harus diselesaikan, harus dibereskan. Nah, ini menjadi penghambat dan penghalang kita bertumbuh di dalam iman dan kerohanian kita. Memang ini senang sekali kalau kita katanya saya memang latar belakang keluarga Kristen, tapi kita stagnan di situ terus kan, menjadi anggota yang KTP, ya, masih menikmati dosa, menikmati dunia. Karena dosa itu menjadi penghalang-penghalang kita untuk memahami semuanya itu. Kita lihat bagaimana sih Pak Rasul Paulus memang radikal sekali ya, berubah dari yang dulu menganiaya jemaat, pengikut Kristus. Ketika Kristus mengubah hidupnya, dia berubah ya. Oleh sebab itu, apa yang di pikirannya yang kukehendaki mengenal ya, ayat 10 ya, pasal 3 itu ya. Mengenal, yang kehendaki dia mengenal dia dan kuasa kebangkitan dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Ya. Nah, ketika Paulus tahu hal itu, karena Kristus sudah mengerjakan yang luar biasa, tidak ada kekuatan bagi saya sebagai rohaniawan hamba Tuhan bisa mengubah hidup kita semua. Tidak ada. Saya rohaninya, saya salih-salihnya. Yang bisa mengubah hidup kita adalah Tuhan. Tapi sejauh mana respon, motivasi kita, keinginan kita, kerinduan kita, kehausan kita untuk datang menyembah Tuhan, datang kepada Tuhan. Kan itu juga, ya itu tadi penghalang-penghalangnya. Kedua, kita juga tahu iblis juga tidak mau diam ya. Suka sekali kalau kita menjadi orang Kristen yang stagnan ya, seperti itu aja. Ya, pokoknya saya datang ke gereja, pulang pergi, udah saya nggak perlu lagi buat apa-apa. Ya. Sedangkan Tuhan sebenarnya kalau kita mau membacakan pikiran Tuhan, kalau saya mau ingin membaca pikiran Tuhan, Tuhan ingin sekali segala keinginannya, kerinduannya kita itu melakukan satu hal yang besar kepada dunia ini dalam hidup kita. Tapi kita sendiri tidak bersambut, ya, tidak ada kerinduan, antusias, keinginan. Karena itu dosa, iblis, penghalang besar itu. Oleh sebab itu, yang harus dibereskan adalah dosa kita. Harus dibereskan. Kalau kita tidak mengalami pertobatan, sulit kita akan mengalami bisa mungkin seperti ini.
Ada orang yang didoakan sembuh dia kan, mujizat kapan dia sembuh. Tapi besok-besoknya juga dia tidak datang ke gereja. Kan bukan itu yang Tuhan mau sebenarnya. Yang Tuhan mau adalah diri kita ini. Bagaimana kita punya satu hal yang benar-benar mengalami Tuhan. Bukan karena seperti anak kecil. Kalau saya dikasih permen, kasih coklat, saya senang sekali ya. Tapi kan setelah coklat habis, permen habis, akhirnya kita juga biasa-biasa juga tuh dengan orang tua kita kan seperti itu. Tetapi ini kan yang lebih dalam yang Rasul Paulus katakan seperti itu ya. Paulus tidak ingin kekayaan, tidak ingin kuasa, tidak ingin dia jabatan, tetapi yang dia kenal adalah kuasa kebangkitan. Ini kan penting sekali nih. Persekutuan itu berarti kan dia tidak lepas dari kedekatan dengan Tuhan dalam penderitaan dan menjadi serupa dengan dia dalam kematian. Udahlah saya nggak mau mungkin sebagai orang biasa. Untuk apa ya? Untuk apa bapaknya? Tetapi itulah yang harus Paulus inginkan, rindukan, kehendaki ya. Dan di sini kita akan mengatakan bahwa apa yang diperoleh waktu masa lalu itu, yang dia punya masa lalu itu, dia anggap itu rugi, memang tidak ada keuntungan apa. Jadi ini soal ekonomi ya, bisnis ya. Kan ada, kalau kita berbisnis ada untung rugi yang dipakai oleh Rasul Paulus sebagai analogi, sebagai perumpamaan ya, bahwa ketika di masa lalu itu dia anggap itu segala apa yang dia punya itu rugi besar sebelum kenal Tuhan. Tetapi setelah dia kenal Tuhan, dia lain ya. Dia justru di sini kita lihat, aku pun telah ditangkap oleh Kristus. Jadi Kristus yang melakukan itu. Lalu setelah ditangkap oleh Kristus, di sana aku mengejarnya. Ya, kalau kita lihat lagi ayat 13, dan aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi apa yang kulakukan? Aku melupakan apa yang di belakangku. Kata ini penting dulu ya. Aku tidak mengingat atau aku melepaskan apa yang di belakangku. Karena di belakang ini yang masa lalu itu kan tidak menentu menjadi masa depan ke depan kita. Ya. Seindah-indahnya kita pacarannya, kalau yang sudah menikah ya, di masa lalu dengan pacaran kita mungkin kita kayak jadi, tidak akan menolong kita akan lebih baik dalam membangun rumah tangga. Bisa jadi itu akan menjadi persoalan karena kita sudah lewat itu ya. Atau seindah-indahnya masa lalu mungkin kita dengan anak kita ya, wah kita senang dia masa kecil itu kan sudah lewat, nanti ya tidak bisa lagi kita kembali karena kita ke depan lagi kita harus hadapi lagi hal yang lain. Dan kita juga barangkali kita ketemu sama ada orang bilang, aduh kenapa saya nggak sekaya dulu ya, kenapa saya tidak sebaik dulu ya, kenapa saya stay begitu ya. Hanya itu terus dipikirkan, habis waktu di situ. Lalu ada juga orang-orang yang hidupnya betul-betul dalam kepahitan karena masa lalunya tidak baik. Mungkin sakit hati dengan suami atau dengan istri, dengan anak, dengan teman, dengan para koleganya. Itu menghantuinya. Ya. Akhirnya apa? Menjadi akar pahit. Akhirnya apa? Menjadi pola pikirannya negatif aja, pikirannya ke depan. Jadi dia curiga orang semua. Jadi tidak ada, karena dia masih menikmati itu. Sedangkan itu kan tidak menolong kita untuk melalui ke depannya. Nah, hal ini memang menghambat kita untuk mengenal Tuhan dengan lebih baik. Jadi kita betapa egoisnya kita ya, betapa kita ini egois, memikirkan diri sendiri, sehingga kita tidak memikirkan bagaimana pekerjaan Kristus sudah melakukan yang ajaib dalam hidup kita. Tetapi apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus, dia melupakan. Nah, setelah dia melupakan apa? Mengarahkan diri kepada apa yang di hadapannya. Apa yang di hadapannya itu? Yaitu Kristus. Ya, sekarang hidupnya Kristus. Saudara, memang dunia ini nikmat sekali ya. Saya juga tidak memungkirinya. Tapi tidak pernah memuaskan hidup kita, ya kan? Tidak pernah.
Tetapi kalau kita berjumpa dengan Tuhan, ya, biarpun dunia ini memuaskan kita, tetapi yang memuaskan kita, kekosongan hidup kita, pergumulan kita hanya Yesus Kristus. Tapi bukan berarti, oh kalau begini urusan dunia saya nggak mau. Bukan. Tetapi jangan sampai urusan yang keinginan, kenikmatan dunia ini menggeserkan Kristus dan kita, wah ibadah ya formalitas aja begitu kan, pelayan formalitas aja, itu jangan sampai terjadi. Kita sulit bertumbuh, ya sulit sekali kita bertumbuh, sulit sekali kita mengalami hal-hal yang bagaimana dengan Tuhan. Saudara, inilah yang Rasul Paulus ingatkan. Dia memakai istilah orang olahragawan, ya, seorang pelari. Kita tahu kalau seorang pelari itu berlatih, dia harus sebelumnya memang dia harus berlatih, ya. Dia harus punya disiplin, ya, disiplin yang tinggi ya, kalau nggak ada sulit ya. Dan dia juga harus berlatih, ya. Dia harus juga apa yang mendorong dia, dia mendorong dia akan berusaha punya tujuan, ada goal yang dia capai, ya, gitu kan. Supaya dia menang, supaya dia dapat upah. Itu seorang pelari. Ya. Di Yunani itu olahraga keras sekali ya, bisa bulat-bulatan itu mati ya, seperti binatang seperti itu. Tapi yang masuk Paulus pakai di sini adalah seorang atlet ya, pelari ya. Dia berlari-lari. Nah, Paulus berlari-lari, apa yang dia ingin capai? Apa yang dia inginkan? Keselamatan dia sudah dapat ya, kepastian. Kekekalan dia sudah dapat, ya, karena dia sudah miliki itu. Apa sih? Kalau di sini kan disebut panggilan surgawi, sekarang pun kita sudah. Kalau istilahnya kita sudah ada KTP-nya, karena kita sudah percaya Tuhan. Kan tinggal nunggu batas di mana Tuhan panggil, kita akan tetap bersama dengan Dia di sana. Tapi untuk sekarang pun kita yang percaya kepada Tuhan sudah. Nah, sementara ini nih, kita belum ya, bukan belum berjumpa dengan Tuhan, kita belum ya babak yang selanjutnya ya, yaitu di mana kita akan bersama-sama dengan Tuhan di surga kelak. Kita masih dipercayai di sini, waktu yang di sini, waktu yang sekarang. Waktu yang sekarang, waktu yang lalu sudah lihat lalu. Waktu yang sekarang ini yang saya ambil keputusan, ya apa yang saya lakukan waktu sekarang ini itu menentukan masa depan saya. Ketika orang berpikir terus, saya pikir tapi nggak selesai. Itu yang dia bawa ke masa depan. Tapi kalau dia berpikir, saya harus majuin, ya. Kalau kita bisnismen, ya pasti kita kan ada pikir ke depan. Kalau saya sudah begini, saya akan lanjutkan lagi, saya akan bagaimana? Sudah ada planning ke depannya. Ada yang mendorong kita, misalnya kita sudah dapat untung ke apa, atau kita rugi pun juga kita mulai berusaha bertahan sebagaimana kita bisa nanti mencapai sampai kita sukses. Bagaimana dengan tingkat kerohanian kita? Itu yang kita harus pikirkan juga. Ya kalau begitu ya asal lewat aja atau biasa-biasa saja. Dan ini juga kita dituntut oleh Tuhan di dalam iman kita kepada Tuhan supaya kita bertumbuh. Di gambar Rasul Paulus dia berlari-lari untuk mencapai tujuan, untuk mencapai goal, yaitu hadiah, yaitu panggilan surgawi di dalam Kristus Yesus. Saudaraku yang di dalam Tuhan, kasih dan Tuhan, perlu ada memang penyerahan diri kepada Tuhan, ya. Itu penting. Kalau tidak ada penyerahan diri sulit, ya. Bagi yang masih belum meragukan Tuhan, ya, belum sungguh-sungguh di dalam Tuhan, mulailah kita berpikir, karena Tuhan ingin memanggil kita punya tujuan, ya. Bukan hanya keselamatan, tapi bukan juga kekekalan, tetapi kita ini dipanggil untuk juga menolong orang-orang di sekeliling kita. Oleh sebab itu kita harus berjuang di sini memelihara dan merawat iman kita supaya kita bertumbuh. Kalau kita lihat Tuhan Yesus itu, dia bertambah besar secara fisik, ya, bertambah hikmatnya, pengetahuannya, dikasih Allah dan manusia. Yesus secara menurut dia juga Allah, tetapi dia juga mempunyai kerohanian.
dan bertumbuh. Nah, kalau kita tidak bertumbuh, bagaimana kita mencapai untuk panggilan surgawi itu? Ya, saudara, mungkin kita sekarang lagi bergumul. Saya belum mencapai itu, saya belum mengalami itu. Tidak ada yang tak terlambat. Tuhan akan menolong kita. Tuhan akan memimpin kita, memberkati kita. Iman kita terus itu kan perlu dilatih. Nggak bisa hari ini kita ya makan semua komplit, ya maksudnya kita dijamin vitamin kita, nutrisi kita, enggak. Kita mesti mungkin hari ini saya makan tempe, besok saya makan apa, tapi itu yang akan menolong kita mampu untuk sehat. Nah, ketika kita mau bertemu dengan Tuhan, kan nggak bisa kita datang berapa menit di gereja ini lalu kita langsung tiba-tiba aja jadi orang rohani yang ya. Butuh proses, butuh disiplin, ya. Butuh komitmen, butuh setia, dan nggak bisa sehari, nggak bisa seminggu, nggak bisa sebulan, tidak bisa 1 tahun. Guru sekolah minggu aja kalau kita pikir itu setengah tahun itu kurang sekali. Bagaimana dia tahu tentang firman Tuhan? Kan dia harus jam terbangnya banyak. Jadi semua ini butuh proses, butuh perjuangan, pergumulan, dan Tuhan menjamin itu akan memberkati kita. Saudara, ada satu kesaksian, ya, seorang ibu. Saya cukup mengenal dia karena anak juga saya kenal anaknya dari pemuda sampai jadi guru sekolah minggu sampai ketika beberapa waktu yang saya pulang ke Jakarta, kami layani kembali. Waktu main kembali anaknya sudah pesan, Lause, ini mama saya sebenarnya orang Kristen ya, mama saya ada 2 hal yang saya lihat selama ini. Pertama, dia masih ada akal pahit, dendam. Ya. Kedua, kemungkinan besar dia juga ada main yang namanya 008. Ya coba saya lihat nanti. Ya, waktu kita datang kita doa dan bicara, saya patah-patah mukanya dan sebagainya dan tanya dia bagaimana. Umurnya 60. Secara itu umurnya 60, tetapi karena dia karena penyakit begitu banyak, maksudnya karena dia stres dan sebagainya, jadi kelihatan nampaknya orang yang umur 80 tahun ya, jadi kelihatan tua sekali. Tingkat yang saya bicara semua, apa yang saya takut mati. Akhirnya dia bilang takut mati, jadi akhirnya saya harus selesaikan. Kami harus selesaikan kalau dia takut mati, jadi kita harus bicarakan. Jadi kita keluarkan semua dan bicara ya. Pertama dari saya pribadi bicara, kemudian terus bicara. Dia orang berontak, dia apa, dia seperti apa. Kali kita nyanyi, Tuhan sayang ini dari ibu, Tuhan sayang ini. Sampai dia kelelahan. Sampai kita agak lama di situ nampak ini dilihat. Saya pikir untuk puasa ke-8 enggak, tapi akar pahitnya itu ada walaupun dia di dalam Tuhan. Karena dia tidak sama-sama dengan suaminya. Sebenarnya suaminya juga baik ya, papanya juga baik. Tapi mungkin ibu ini yang punya masalah sendiri dengan dirinya, benci dengan suaminya. Sehingga itu yang menghantui dia, sehingga itu yang membuat dia sakit dan lain sebagainya. Nah saudara, jangan sampai kita seperti ini menjadi orang Kristen. Masih ada misal kita naik truk atau naik mobil mewah, masih ada pikulan, kita pikul di pundak kita. Kita tidak mau lepas. Berarti sayang saya turunkannya, dia lagi saya naik mobil mewah tetapi saya tetap pakai ini. Nah saudara, gimana kita mau nikmati mobil mewah itu? Barang atau beban yang ada di bahu kita masih ada. Lepaskan itu, selesaikan itu, supaya kita ringan, enteng, dan kita bisa bertumbuh. Tuhan akan memakai kita lebih heran, ya. Tuhan akan memberkati kita. Tuhan akan memperhitungkan iman kita. Raja Salomo tidak minta apa-apa, dia minta hikmat. Tuhan tambahkan yang lain. Kekayaan, apapun ditambahkan. Nah, apa sih yang Tuhan tidak bisa mampu lakukan dalam hidup kita? Tuhan mampu melakukannya. Hanya kita sendiri yang selalu menjadi penghalang-penghambat. Nah, kali ini kita belajar. Biarlah kita melupakan ya apa yang di belakang, karena itu tidak menjamin kita untuk ke depannya. Dan kita berusaha berlari-lari. Berarti ada satu proses yang kita harus lalui ya. Disiplin rohani itu tidak mudah ya saudara. Tidak mudah. Saya pun juga bilang saya tidak mudah juga mengalaminya. Karena hari-hari kita ketemu dengan orang
orang-orang yang pikirannya bertolak belakang dengan kita. Sedangkan kita maunya yang begini dengan firman Tuhan. Sedangkan dunia yang begini, yang membuat kita ya nggak apa-apa, itu dosa. Ya tidur sekarang ini kan orang tidur sama-sama, belum menikah, terlalu banyak itu ya. Lalu anggap biasa seperti itu. Nah kita kan nggak bisa seperti itu kalau sudah di dalam Tuhan. Itu menjadi sensitif bagi kita bahwa kita sudah harus proses Tuhan. Jadi kita harus hidup kudus, hidup suci, bagaimana walaupun kita bertumbuh. Tetapi kan ada kerinduan, ada kuasa Tuhan akan membantu kita. Susah kita akan menjaganya, pasti. Nah, itulah kita tidak boleh menjauhkan pertemuan-pertemuan ibadah, persekutuan, doa, ya, pelayanan supaya kita bertumbuh. Nah, Tuhan menolong kita supaya kita bersama-sama kita bertumbuh dan bangkit, dan kita bisa melayani, dan kita juga bisa mencapai tujuan, yaitu panggilan surgawi. Kita akan sama-sama di dalam iman kita kepada Tuhan. Tuhan menolong iman kita pada hari ini. Kita berdoa.